Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada pada buku Manajemen Operasional Industri Manufaktur dan Jasa karya Mia Kusmiati. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada pada bab 7, subbab 7.1, yaitu konsep dasar dan klasifikasi persediaan. Konsep dasar persediaan. Menurut Baraka tahun 2022, konsep dasar pengendalian persediaan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan baku atau produk jadi, tetapi juga mencangkup strategi dalam menyeimbangkan biaya penyimpanan, biaya pemesanan, serta resiko kekurangan barang yang dapat mengganggu arus produksi dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya, klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan mencerminkan cara organisasi memahami fungsi setiap jenis stok yang dimilikinya. Menurut Logo et al. Tahun 2012, persediaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok utama. Yang pertama ada bahan baku atau raw materials, yaitu barang yang dibeli namun belum melalui proses transformasi atau pembuatan. Yang kedua ada barang dalam proses atau work in process, yaitu barang yang telah menerima sejumlah nilai tambah tetapi belum selesai menjadi barang jadi. Yang ketiga ada barang jadi, yaitu barang yang telah melalui proses, semua proses, dan siap dijual. Dampak manajemen persediaan efektif. Menurut studi Baraka tahun 2022, pengelolaan persediaan yang efektif berkontribusi langsung meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi. Perusahaan yang memiliki sistem klasifikasi persediaan yang tepat, yaitu menurunkan tingkat stock out sebesar 25% dan meningkatkan rotasi inventory sistem ERP modern, membantu mengoptimalisasi klasifikasi untuk mencapai hasil ini sebesar 30%. Selanjutnya ada tata kelola. Pengelolaan persediaan adalah bagian dari good corporate governance yang menuntut yang pertama akuntabilitas, yaitu setiap stok harus tercatat dengan benar. Yang kedua ada transparansi, yaitu aliran stok harus bisa dilacak. Yang ketiga ada konsistensi evaluasi, penerapan metode yang konsisten. Contohnya seperti FIFO dan LIFO. Dampak manajemen persediaan efektif. Menurut Lamir tahun 2022, klasifikasi persediaan memungkinkan perusahaan mengidentifikasi prioritas stok melalui pendekatan IBC analisis yang menggunakan prinsip Pareto, yaitu 80/20. Manajemen persediaan adalah keputusan strategis analisis ABC, membantu memfokuskan sumber daya. Yang pertama, prioritas tinggi, yaitu 20% jenis barang yang mewakili 80% total nilai, membutuhkan kontrol yang sangat ketat. Yang kedua, prioritas sedang, yaitu kontrol moderat. Yang ketiga ada prioritas rendah, yaitu kontrol sederhana. Klasifikasi berkembang menjadi multi kriteria. Fungsi strategis persediaan menjelaskan bahwa keberadaan persediaan tidak selalu menunjukkan inefisiensi, melainkan dapat menjadi alat mitigasi risiko ketika pasar mengalami volatilitas tinggi. Yang pertama ada safety stock, yaitu stok pengaman, menekankan pentingnya mempertahankan jumlah stok minimum untuk menghadapi kondisi permintaan tak terduga tanpa menghambat operasi produksi. Yang kedua ada green inventory, yaitu mendukung praktik pengadaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada pada era baru, inventory dinamis dan teknologi. Menurut Logo et al. Tahun 2012 menyoroti bahwa klasifikasi inventory tidak bersifat statis, melainkan dinamis, sesuai dengan perubahan strategi bisnis dan pola konsumsi pelanggan. Misalnya dalam industri berbasis proyek, barang yang proses dapat mengalami klasifikasi ulang menjadi aset tetap atau komponen sistem, tergantung pada tahap produksi. Penerapan sistem klasifikasi modern kini semakin banyak ditopang oleh kemajuan teknologi digital, terutama melalui penggunaan Internet of Things, yaitu sensor untuk melacak stok secara otomatis dan akurat. Ada juga menggunakan Big Data Analytics, menganalisis pola permintaan, mendeteksi anomali, dan memproduksi kebutuhan masa depan. Baik, terima kasih.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah persediaan harus dilihat sebagai aset strategis yang berfungsi sebagai penyeimbang vital antara kelancaran operasi dan ketidakpastian permintaan pasar. Manajemen yang efektif menuntut klasifikasi yang akurat, terutama melalui analisis ABC untuk memastikan pengendalian difokuskan pada item bernilai tinggi. Dengan menguasai konsep dasar dan klasifikasi ini, perusahaan dapat mengoptimalkan struktur biaya, meminimalkan biaya penyimpanan, pemesanan, dan kekurangan stok sekaligus mempertahankan tingkat layanan pelanggan yang prima. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.